KPP mau lapor SPT tapi nggak bawa dokumen apa-apa ya, nggak bawa dokumen A1, nggak bawa dokumen A2. Ngarujak, ngobrol urusan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat datang kembali di podcast Natar Ngerujak, ngobrolin urusan pajak. Kembali lagi bersama saya, Vanessa Safira, selaku host dari podcast pada kali ini. Dan narasumber saya, Kakak Irfan, selaku penyuluh dari KPP Pratama Natar. Halo kawan pajak, apa kabar semua? Semoga sehat ya, termasuk Kak Vernisa ya. Iya, sehat selalu. Amin. Jadi kawan pajak, saat ini sudah memasuki periode pelaporan SPT tahunan. Jangan lupa nih, kalau untuk orang pribadi itu tanggal 31 Maret 2024 atau pada akhir Maret di bulan berikutnya. Dan kalau untuk badan itu di 30 April 2024 atau bulan 4 pada tahun berikutnya. Jadi pelaporan SPT itu merupakan kewajiban bagi siapa saja yang punya NPWP, dan setiap kelalaian yang menyebabkan keterlambatan atau tidak melaporkan SPT tahunan itu nanti akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, pelaporan SPT tahunan ini harus kita persiapkan nih dari sekarang. Salah satu dokumen yang akan kita gunakan sebagai bukti pendukung pelaporan SPT tahunan tersebut yaitu bukti potong. Bukti potong A1 dan A2 yang diterbitkan oleh pemberi kerja. Nah, jadi topik kita kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara membuat bukti potong A1 dan bukti potong A2 bagi para pemberi kerja. Dan di sini Kak Irfan udah hadir untuk ngajarin kita semua. Iya, Kak Vernisa. Jadi ini Kak Irfan, kenapa sih kita harus buat bukti potong A1 dan A2? Ya, secara singkat ya kita bicara ketentuannya dulu ya Kak Vernisa ya. Sebenarnya kewajiban ini ada di Undang-Undang KUP kita ya, Ketentuan Umum Perpajakan, kemudian dijabarkan lagi di PMK 231 tahun 2019 mengenai tata cara pemotongan ya dan pemungutan pajak, tapi itu khusus untuk instansi pemerintah, dan kemudian diatur lagi di PMK 59 tahun 2022 mengenai kewajiban pemotongan dan pemungutan ini. Jadi secara singkat PPh 21 ini berfungsi sebagai dokumen, dokumen ada bukti bahwa atas penghasilan kita sebagai karyawan itu sudah dihitung dan dipotong oleh pemberi kerja. Jadi itu adalah dokumen sumber Mbak untuk melakukan pelaporan SPT tahunan bagi karyawan itu sendiri. Nah, jadi bukti potong tahunan ini juga ada dua, ada bukti potong A1 dan ada bukti potong A2. Nah, bukti potong A1 itu untuk karyawan swasta ya, karyawan non pegawai PNS ya. Nah, sedangkan bukti potong A2 itu khusus untuk PNS. Nah, kita udah mendengar juga ASN ya. ASN itu juga terdiri dari dua ya, ada pegawai P3K atau PNS. Nah, untuk ASN sendiri ini bukti potongnya juga berbeda. Kalau untuk PNS dia A2 nama bukti potongnya A2. Ya. Tapi untuk P3K itu A1 karena sampai sekarang belum ada aturan tuh yang menyamakan antara pengertian ASN dan PNS. Malah kan kita yang tahunya ASN itu terdiri dari P3K dan PNS, sedangkan di aturan perpajakan A2 khusus untuk PNS, sedangkan non PNS pakai A1. Jadi nanti teman-teman kawan pajak yang P3K walaupun secara faktanya bekerja untuk pemerintahan ya, itu tetap nanti dapatnya bukti potong A1 untuk sampai saat ini Mbak, karena belum ada ketentuan bahwa P3K juga akan membuat A2. Jadi jangan sampai ketukar-tukar ya, terutama untuk pemberi kerjanya nih gitu. Dan ini kan pembuatan bukti potong A1 A2 ini kan emang sudah menjadi kewajiban dari si pemberi kerja ya Mbak ya, untuk diberikan kepada karyawan agar karyawan dapat bisa melakukan pelaporan SPT tahunan. Nah, itu dia tuh diingatkan lagi sama Kak Irfan ya. Jadi ini tuh merupakan kewajiban bagi pemberi kerja untuk menerbitkan bukti potong bagi karyawannya. Kalau enggak nanti ada sanksi administrasi ya Mas ya? Betul, ada sanksi administrasinya. Jadi ketika pemberi kerja ini nanti akan membuat bukti potong, dia juga harus melakukan pelaporan SPT masa namanya. SPT masa PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan Mbak Vernisa. Jadi kalau misalnya dia nggak buat bukti potong, artinya dia nggak lakukan pelaporan SPT masa ini atau SPT
masa PPh 21 ini, dan itu kan ada sanksinya gitu. Jadi daripada kena sanksi ya segerakanlah untuk membuat bukti potong A1 dan A2. Nah nih, saya penasaran nih Mas. Jadi misalnya nih, pemberi kerja itu nggak ngasih bukti potong, itu dampaknya apa nih Mas buat para karyawan? Nah, ini pertanyaannya sangat bagus. Terus juga ini sangat penting diketahui oleh kawan pajak semua yang statusnya sebagai karyawan ya, atau punya penghasilan dari sebagai karyawan. Jadi kalau misalnya kita itu nggak diberikan bukti potong oleh pemberi kerja, artinya secara literal ya, tidak terjadi penghitungan dan pemotongan pajak oleh pemberi kerja. Jadi artinya pajak kita itu belum dihitung Mbak oleh pemberi kerja kita. Nah ini bisa terjadi kasus ya, kalau misalnya dia terutang pajak misalnya di atas PTKP ya penghasilan dia, di akhir tahun pada saat dia mau laporan dan dia nggak ada penghitungan dan pemotongan dari pemberi kerja, dia harus bayar pajaknya di akhir tahun. Nah itu yang dikenal dengan PPh pasal 25 ya, pasal atau PPh pasal 25 atau 29 ya di akhir tahun. Jadi kalau dia nggak pegang bukti potong itu, artinya dia nggak dipotong oleh pemberi kerja. Akhirnya pada saat dia lapor SPT, dia akan terjadi kurang bayar, dan itu harus dibayar sama dia. Nah itu bermasalah kalau sebenarnya. Tapi kalau misalnya emang penghasilannya di bawah PTKP, ya sebenarnya nggak ada masalah, karena nggak ada masalah di hal pembayaran si orang pribadinya, karena tetap tidak dipotong ya, dan dia di akhir tahun pada saat laporan ya tetap tidak ada pembayaran. Tapi yang di sini dampaknya ada pada si pemberi kerjanya malah, karena pemberi kerja tidak melakukan pelaporan SPT masa PP pasal 21 itu tadi. Nah itu akan terkena sanksi administrasi. Dan kemudian juga kalau misalnya wajib pajaknya ini emang tidak dipotong, seharusnya pemberi kerja tetap mengeluarkan bukti potong A1 atau A2. Walaupun nggak ada pemotongan, karena dokumennya itu kan merupakan dokumen sumber untuk melakukan pelaporan SPT. Nah, sedangkan pelaporan SPT itu kan harus diisi dengan lengkap, benar dan jelas gitu. Jadi harus ada buktinya bahwa memang segitulah penghasilan dia. Jadi sebegitu pentingnya Mas bukti potong itu bagi kita untuk laporan kan sayang SPT banget tahunan. Kalau misal ternyata udah dipotong, nggak dibuatin bukti potong, pada akhir tahun dia kan laporan harus membayar pajak lagi. Jadi ada ini kan, jadi nanti akan menyulitkan ke depannya, walaupun pada akhirnya emang bisa dikembalikan. Nah, jadi kawan pajak, dengarkan tadi barusan, jangan lupa minta bukti potong A1 atau A2 dari pemberi kerjanya ya Mas ya. Tadi A1 walaupun P3K tetap di A1 ya Mas ya? P3K di A1 ya. Oke nih Kak, langsung aja nih Kak. Mungkin ada kawan pajak yang memang pemberi kerja ya Kak ya. Nah itu dia mungkin bingung cara buat bukti potongnya gimana. Oke. Ya, jadi ini saya akan praktikkan langsung ya cara membuat bukti potong untuk para pemberi kerja. Untuk A1 itu untuk pegawai swasta, dia memakai aplikasi ISPT PP pasal 21 ya, karena belum diakomodir di DJP online. Sedangkan untuk instansi pemerintah, dia sudah memakai aplikasi Ibupot Unifikasi Instansi Pemerintah. Jadi jika ingin membuat bukti potong A2, ya disiapkan login DJP online-nya, nanti kita akan buat di Ibupot Unifikasi Instansi Pemerintah. Baik, Bapak Ibu kawan pajak bisa langsung dibuka aplikasi ISPT-nya yang sudah terinstall di laptop dan desktop. Dan perlu diketahui bahwa saat ini ISPT hanya digunakan untuk pembuatan SPT masa PPh pasal 21 untuk swasta ya. Sedangkan untuk pemerintah dia sudah memakai Ibupot Unifikasi Instansi Pemerintah. Nah, pertama-tama untuk membuat bukti potong A1, Bapak Ibu pastikan di menu referensi itu sudah ada nama pegawai yang akan dibuatkan bukti potong A1. Nah, di sini kita cek di bukti potong menu pegawai A1. Oke, di sini sudah ada nama Bapak Ahmad Fauzi sebagai contoh ya. Jika ingin kita tambahkan, klik bagian kolom baru di sini, kemudian masukkan NPWP-nya. Ini saya akan berikan contoh, saya memasukkan NPWP saya sendiri ya. Nah, oke, saya masukkan sedikit. Oke. Nah, kemudian namanya jangan lupa nama lengkap ya. Oke. Ini data pegawai. Oke, saya kawin. Oke. Jabatan penyuluh. Di sini penyuluh pajak. Oke.
Kemudian kita klik simpan. Oke, dia sudah berhasil ditambahkan. Ini sudah nama saya. Nah, pastikan Bapak Ibu sudah menginput semua nama di sini ya. Untuk jika dalam kasus pegawai yang dimasukkan sangat banyak, misalnya lebih dari 50 ya, misalnya pakai menu CSP, bisa di sini menu impor, kemudian di menu referensi, kemudian pegawai A1-nya di sini. Nah, nanti ada filenya, akan kita buatkan daftarnya dengan contoh di lain video ya. Nah, jika sudah masuk ke menu referensi, pastikan lagi di referensi ada di PTKP-nya sudah lengkap sampai dengan 54 juta. Bapak Ibu yang belum mengupdate aplikasi ISPT, biasanya ini PTKP-nya belum update juga. Ya, dia masih nyampe tahun 2020. Nah, kalau emang begitu kasusnya, silakan diklik bagian baru kemudian ditambah ya. Ditambah seperti ini. Nah, nanti dimasukkan jumlah PTKP-nya ya. Nah, yang terbaru sampai saat ini kita masih pakai PTKP 54 juta setahun atau 4,5 juta rupiah untuk setiap tanggungan ya. Oke, mohon maaf ini. Oke. Mulai berlaku dari tahun 2021, kita lanjutannya ya sampai dengan terakhir ini 2025. Oke. Nah, kemudian klik simpan. Ini tidak bisa saya simpan karena saya sudah menginput ya. Oke. Jadi dipastikan saja PTKP-nya sudah lengkap. Nah, dua hal itu sudah dipastikan, baru kita bisa mulai untuk membuat bukti potong A1. Membuat bukti potong A1 dimulai dengan klik bagian isi SPT, kemudian Bapak Ibu pilih bagian daftar bukti potong ya. Daftar bukti potong di sini sudah ada A1. Tinggal pilih A1 ya. A2 ini mati karena sudah tidak bisa dipakai lagi ya. Nah, silakan pilih A1 di sini. Oke. Nah, di menu A1 dia akan kosong seperti ini, dan pada saat kita ingin masuk, nah, kita klik baru di sini, kita input nama pegawai berdasarkan referensi tadi. Nah, di sini ada Bapak Ahmad Fauzi, kita tinggal klik pilih dan simpan. Oke. Nah, kita tambah sekali lagi ya. Baik, ini tadi belum lengkap saya isinya. Oke. Saya akan pakai menu ubah. Nah, di sini sudah ada profil, kemudian rincian penghasilannya bisa di input berdasarkan data administrasi kawan pajak punya. Sebagai contoh, ini adalah data contoh ya. Saya akan masukkan gaji 36 juta, kemudian saya punya tunjangan, contohnya adalah 120 juta. Oke. Kemudian di sini saya akan pakai biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto ya, atau maksimal 6 juta. Iuran pensiun saya akan tulis di sini sekitar 1 juta ya. Ini adalah iuran yang dipotong dari penghasilan penghasilan karyawan ya, bukan iuran yang ditanggung oleh perusahaan. Jika ditanggung oleh perusahaan, dia tidak berhak untuk mendapatkan iuran pensiun menjadi pengurang. Oke, kita lanjut ke tab selanjutnya. Di tab ini jangan lupa kita klik B2 penghitungan. Di sini secara otomatis dia akan menghitung berapa pajak yang telah dipotong dan seharusnya kita lunasi. Oke. Di sini ada identitas pemotong. Nah, ini sebagai contoh pemilik perusahaannya ya, Bapak Ahmad Fauzi. Langsung. Nah, bisa langsung klik simpan di sini ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, di sini sudah ada namanya Bapak Ahmad Fauzi. Silahkan pada saat ini selesai dibuat, tinggal masuk ke menu cetak di sini. Kita cek bukti potong, di sini ada A2. Oke. Nah. Oh, mohon maaf. Cetak. Kemudian di menu bukti potong pilih A1. Nah, di sini sudah ada Pak Ahmad Fauzi. Oke, bisa langsung kita klik cetak. Nah, inilah bukti potongnya. Sudah jadi ya, tinggal kita print atau save sebagai PDF dan diberikan kepada pegawai yang bersangkutan. Akan masuk ke cara mengimpor jikalau jumlah pegawainya banyak ya, atau katakanlah lebih dari 50 tadi. Nah, pertama-tama kita pastikan semua referensi sudah ada, sudah lengkap, dan pastikan ada satu bukti potong yang sudah diinput terlebih dahulu, karena kita akan mengambil format tersebut dan nanti akan kita isi, kemudian nanti akan kita impor kembali. Jadi tata caranya kita ekspor terlebih dahulu data
bukti potong yang di awal tadi ya, yang Bapak Ahmad Fauzi tadi yang sudah kita buat secara satu persatu. Nah, kita impor di menu CSP. Bapak Ibu kawan pajak, pilih tab CSP, ada ekspor di situ, kemudian pilih menu bukti potong dan SSP. Nah, tinggal diklik. Nah, di sini ada record bukti potong A1 ya, yang udah kita buat tadi ya. Nah, ini langsung kita ekspor. Nah, kita taruh aja tempatnya di mana ya, atau kita beri nama. Tadi saya sudah melakukan percobaan beberapa kali ya. Ini kasih nama A12, oke. Datanya sudah berhasil diekspor. Oke. Ketika sudah diekspor, kita cek filenya Bapak Ibu. Filenya tadi yang ini ya. 12, oke. Nah, ini adalah filenya. Nah, tinggal Bapak Ibu salin semua data-data yang sudah kita punya ke format ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kolom NPWP, NIK pegawai, dan juga kolom NPWP atau NIK pemotongnya. Dan semua formatnya ini harus dalam bentuk teks atau general. Untuk kolom yang tidak lengkap seperti ini harus diperbaiki terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, dengan cara bisa masuk ke kolomnya, tinggal di enter, atau nanti pakai menu data terus text to column. Nah, di sini kan kita perbaiki dengan cara menjadikannya teks. Di sini akan finish. Oke. Nah, ini sudah berhasil ya, sudah berhasil. Nah, contoh ini supaya agak berbeda, ini akan saya bedakan ya dengan data Bapak Ahmad Fauzi. Ini akan saya buat 04. NIK-nya saya akan coba pakai NIK saya terlebih dahulu. Oke. Nah, dia kolom konteks, kemudian namanya saya klik nama saya dulu. Oke, tadi NPWP-nya belum ya, NPWP-nya belum punya saya nih. Oke, ini kan kita salin. Oke, sudah ya Bapak Ibu. Dan tadi juga nama pemotongnya di kolom AM dan AN ini adalah pemotongnya. Nah, kolom AN ini bisa atas nama Pak Ahmad Fauzi juga ya, karena misalnya satu pemberi kerja yang sama. Nah, diperhatikan di penjumlah-jumlah ini adalah jumlah-jumlah penghasilannya. Seperti jumlah nomor 1 ini adalah gaji pokok. Nah, ini Bapak Ibu harus cermat dalam melihat ini ya. Jumlah 1, kemudian jumlah 2 ini adalah tunjangan ya, atau bonus atau lain-lain. Nah, ini dapat diperbaiki dengan cara masuk ke nya, tinggal enter ya, atau dilebarkan lagi ininya ya, dilebarkan kolomnya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal dimasukkan, disalin dari data Bapak Ibu ke dalam format ini. Nah, misalnya jumlah 1 gaji pokok setahun, jumlah 3 adalah tukin setahun, jumlah 8 ini adalah penjumlahan ya dari gaji pokok dan tukin. Kemudian jumlah 9 ini adalah biaya jabatan, jumlah 10 ini adalah iuran yang dibayar oleh pegawai. Jumlah 11 ini adalah nilai pengurangnya ya, sehingga dari 156 juta dikurang 7 juta menjadi 149 juta, dan sisanya ini adalah perhitungan tersendiri. Nah, nanti untuk hitung-hitungan ini dapat Bapak Ibu buat di Excel yang akan saya sediakan di kolom deskripsi ya. Nanti bisa dicoba memakai Excel itu untuk menghitungnya, atau kalau memang sudah ada aplikasi sendiri ya silahkan dipakai juga. Nanti angka-angkanya tinggal dipindahkan ke sini. Oke. Nah, ini untuk contoh saya akan langsung save ya. Saya langsung save. Kemudian saya close, saya masuk lagi ke aplikasi ISPT saya. Kemudian di menu CSP, pilih menu impor. Nah, tadi kita sudah ekspor, sekarang impor. Pilih menu bukti potong dan pilih menu A1. Nah, pilih menu A1, pilih yang tadi kita sudah buat ya, 1, 2 di sini. Kita cek. Nah, dicek sudah lengkap semua, angka-angkanya sudah benar, baru kita impor. Nah, di sini impor berhasil. Ketika impor sudah berhasil, kita cek di bukti potong A1, wah sudah ada namanya ya. Nah, nanti kalau mau berapa pegawai tinggal dibuka satu persatu ya. Nah, kalau sudah mau dicetak tinggal bagian cetak bukti potong A1, kemudian di bagian ini dicetak. Oke, sudah jadi. Inilah bukti potong untuk saya gitu.
Baik, selanjutnya kita akan membuat bukti potong A2. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bukti potong A2 ini diperuntukkan untuk PNS ya, atau pegawai negeri sipil. Oke, kita langsung saja. Bapak Ibu silakan login ke akun DJP online-nya melalui akun instansi pemerintahnya ya. Dan jangan tertukar dengan akun subunit ya. Nah, ini yang kita pakai adalah akun instansi pemerintahnya. Oke. Saya akan mempraktikkan pembuatan bukti potong ini dengan akun dari kantor KPP Pertama Natar ya. Nah, nanti mungkin data-datanya akan saya sensor sedikit yang bersifat rahasia. Nah, baik Bapak Ibu bisa langsung ke menu lapor di tab di tengah ini ya. Nomor 2 dari kanan, oke. Mungkin yang sering buka DJP online itu akan familiar ya dengan ini ya. Nah, di sini ada menu pra pelaporan. Silahkan diklik menu pra pelaporan. Nah, di sini ada aplikasi iBupot instansi pemerintah. Nah, silahkan diklik iBupot instansi pemerintah. Oke, inilah halaman untuk pembuatan bukti potongnya. Nah, pertama ini ada dua jenis ya, SPT unifikasi dan SPT 21. SPT unifikasi ini seperti yang kita tahu, ini untuk PPh pasal 22, 23, pasal 15 dan 4 ayat 2 ya. Dan juga ada PPN di sini. Nah, sedangkan yang kita akan buat itu di SPT pasal 21 atau khusus pegawai ya. Nah, di sini kita cek Bapak Ibu, di bagian tab kiri ini ada bukti potong 2126 ya. Langsung klik di menu daftar bukti potong pasal 21. Oke. Nah, ini ada pilihan periode dan kata kunci. Nah, silakan dipilih periodenya adalah 12/2023 karena ini akan dibuat berdasarkan Desember 2023 ya, bukti potong A2 ini ya. Oke. Jika belum ada, Bapak Ibu silakan direkam ya. Silakan direkam untuk satu persatu. Nah, di sini ada bulanan dan tahunan. Nah, untuk A1 A2 itu klik di tahunan ya. Nah, silakan pilih tahun pajaknya 2023, formulirnya bukti potong A2. Oke. Dan ini kita anggap 1 tahun ya, Januari sampai dengan Desember. Oke, 1 tahun. Nah, sebelum memasukkan ini tentunya Bapak Ibu harus menyiapkan data profil pegawai yang akan kita buatkan A2-nya ya. Jadi nanti kita tinggal salin saja ya. Nah, di sini saya ambil contoh saya sendiri ya. Ini NPWP saya sendiri. Oke. Sedang proses. Nah, ini akan saya masukkan NIP saya. Oke, pangkat golongan saya tulis di sini GA ya, nama jabatan penyuluh pajak ahli pertama. Status PTKP saya adalah kawin dan 0 tanggungan. Nah, ini kita pilih kodenya 01 untuk pegawai tetap ya, 02 untuk pensiunan. Nah, data-data inilah yang akan kita salin dari data Bapak Ibu semua ya. Kita ambil contoh gaji setahun saya, gaji pokok saya 3 juta kali 12 ya, 36 juta. Ini untuk contoh saja ya Bapak Ibu ya. Tunjangan istri 10%. Oke. Nah, kemudian di sini ada tunjangan, kalau di daerah itu namanya tunjangan perbaikan penghasilan ya. Kalau di pusat namanya tunjangan kinerja. Tapi nggak apa-apa dimasukkan kemana aja atau dimasukkan di tunjangan lain-lain juga nggak apa-apa. Ini saya coba masukkan ke tunjangan lain-lain ya. Setahun saya dapat 120 juta contohnya. Oke. Biaya jabatan saya adalah 6 juta maksimal ya. Kemudian iuran pensiun saya tulis 1 juta ya. Ya, ini tergantung ya. Kemudian di sini dia akan memperhitungkan sendiri, tinggal dimasukkan lagi penghasilan tidak kena pajaknya, yaitu kawin dengan tidak ada tanggungan, jadi 58.500. Sehingga PP pasal 21 saya sebesar ini ya, 7.629.000. Oke.
Nah, kalau misalnya nggak ada di antara ini, dikosongkan saja nggak apa-apa. Penanda tangannya dipilih sebagai pengurus dan nanti bendaharanya dimasukkan sebagai penanda tangan bukti potong ya. Ya, ini di contoh ini saya masukkan nama saya sendiri lah. Oke, tinggal di checklist, simpan. Oke. Oh, ini saya lupa isi ya. Oke, jenis kelaminnya jangan lupa diisi ya. Oke, baru bisa kita simpan. Nah, sukses, kita simpan. Kita cek bukti potongnya ada di daftarnya di sini. Oke. Di daftar, di tahunan, kita pilih periodenya 12/2023. Oke, kita cari. Nah, ini ada nama saya ya, belum diposting. Nah, bukti potongnya itu akan terlihat di bagian ini yang ada mata ini Bapak Ibu. Nah, ini tinggal Bapak Ibu lihat, klik. Jadi deh bukti potong A2. Nah, ini yang harus diberikan kepada pegawai ya, ke PNS ya. Tinggal di-download. Oke. Atau di print langsung juga bisa. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, begitu untuk memasukkan satu persatu. Nah, kita ada metode lain dengan cara impor jika pegawai yang ingin kita buatkan A2-nya tuh jumlahnya banyak ya. Oke, kita simak, lanjut. Oke, untuk pembuatan bukti potong A2 ini Bapak Ibu harus dalam skema impor ya, impor Excel. Bapak Ibu kawan pajak harus menyiapkan data-data yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi IbuPot IP ini berdasarkan Excel yang akan kita buat terlebih dahulu. Nah, Excelnya dapat Bapak Ibu lihat di deskripsi dan di download formatnya, dan kita akan lihat bersama-sama cara mengisinya ya. Nah, di sini Bapak Ibu lihat aplikasi bukti potong A1 A2 ini mungkin sebelum-sebelumnya ada yang pernah pakai ya, tapi belum ada sheet untuk mengcopy atau menyalin isian ke dalam format bukti potong berdasarkan IbuPot instansi pemerintah. Nah, di aplikasi Excel ini sudah ada sheet yang dapat kita pergunakan untuk menyalin langsung ke format impor Excel di IbuPot instansi pemerintah. Nah, ini sebenarnya sama ya di salah satu sheet paling depan, yaitu di bendahara. Ini adalah identitas pemotongnya ya. Identitas pemotongnya itu ya instansi pemerintahnya dan identitas bendaharanya. Nah, ini tolong diperhatikan tahun pajak dan tanggal bukti potongnya. Karena kalau misalnya ini salah, misalnya ternyata kita mau buat 2023 tapi tahun pajaknya masih 2022. Nah, itu nanti dia gagal impornya. Nah, tanggal bukti potongnya juga tidak bisa sama dengan tanggal bukti potong sebelum sebelum tahun pajak berakhir gitu ya. Jadi kalau untuk 2023 harus dibuat di tahun 2024. Nah, kita lanjut ke sheet pegawai. Di sheet pegawai ini adalah data pegawainya. Data pegawai ini inilah yang diisi manual Bapak Ibu. Yang diisi manual dari nama, NPWP, NIP, pangkat, jenis kelamin, jabatan, status pernikahan ya. Ini diisi manual semua. Sehingga nanti ketemu status PKP, alamat, masa perolehan ini adalah masa dimulainya pembayaran dalam tahun tersebut. Dan masa perolehan berakhir adalah di mana terakhir kita akan membuat bukti potong. Normalnya itu Januari sampai Desember ya. Nah, ini adalah rumus, sudah ada rumusnya. Ini akan mengalihkan sendiri dengan status pernikahan kita ya. Ada rumusnya, tinggal kita lihat berapa ya yang akan masuk ke sini. Nah, kemudian sheet selanjutnya adalah sheet PTKP. Ini sheet PTKP untuk gunanya untuk cross check ya, sesuai ketentuan di PMK 102 tahun 2016. PTKP kita masih belum berubah ya dari tahun 2016. Setahun itu 54 juta rupiah atau sebulan 4,5 juta rupiah untuk kondisi single ya. Dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian kita lanjut ke sheet penghasilan. Nah, inilah yang paling penting, sheet paling penting di antara yang lain ya. Nah, Bapak Ibu di sini tolong diperhatikan bahwa ada
sheet yang harus kita isi manual dan ada sheet yang sudah terotomatis dia pengalinya. Nah, kalau untuk biodata ini dan tanggal pemotongan dan lain-lain ini sudah terotomatis, dia mereferensi ke sheet pegawai di sini ya. Ini adalah yang kita isi di sheet sebelumnya ya. Oke. Dia ada nama NPWP penandatangan dan identitas pemotong, ini berdasarkan dari sheet bendahara tadi. Oke. Nah, ini yang saya sebutkan di kolom U ya, di kolom gaji pokok dan pensiunan ini dapat diisi secara manual. Dalam artian karena nilai-nilai pengali untuk gaji pokok ini kadang berbeda-beda dari satu instansi ke instansi lain. Namun kalau untuk PNS selain gaji, biasanya ada gaji 13 dan gaji 14 ya. Sehingga gaji pokoknya tuh bisa dianggap dikali 14, itu bisa. Nah, nanti di rumusnya ini bisa Bapak Ibu langsung kalikan saja 14 ya. Atau menyesuaikan, misalnya gajinya berapa, kalikan 12 nanti ditambah gaji ke-13 atau 14 ya. Yang pasti Bapak Ibu harus menyiapkan hitung-hitungannya sendiri terlebih dahulu, sehingga waktu mau menyalin ke kolom U ini datanya sudah benar sesuai yang mau kita buat bukti potongnya. Kalau misalnya ada 5 juta gaji sebulan dan dia dapat gaji 13 dan gaji 14 juga, berarti dikalinya 14 seperti itu. Nah, sisanya kolom-kolom lain ini sudah ada rumusnya, jadi nanti dia akan mengikuti saja ya. Kecuali di menu tunjangan ini, di kolom tunjangan struktural fungsional ini, kalau di instansi vertikal bisa disamakan dengan tunjangan kinerja ya, atau tunjangan perbaikan penghasilan di Pemda. Nah, ini bisa ditambah di sini. Nah, sehingga nanti dapat jumlah penghasilan brutonya Bapak Ibu di sini. Ada jumlah penghasilan bruto, kemudian jumlah penghasilan bruto setahunnya ketemu atau disetahunkan ya. Nah, kita lihat jumlah penghasilan bruto ini sudah setahun semua ini. Nah, sudah setahun semua. Dan biaya jabatan ini juga sudah ada rumusnya, pengalinya 5% ya, maksimal 6 juta. Dan iuran pensiun juga sama, ini ada 4,75%, itu iuran yang dipotong langsung ya dari gaji dan dari keseluruhan penghasilan ya. Nah, sehingga dapat penghasilan neto kita seperti di kolom AI. Setelah itu kita cek lagi di bagian PPh pasal 21 yang terutang. Ini sudah ada pengalinya berdasarkan ketentuan layering yang baru ya, yaitu 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35%. Jadi dia sudah terotomatisasi ya Bapak Ibu. Nah, untuk kolom AP dan AKI dia mengikuti dengan PPh pasal 21-nya ya. Kalau misalnya karyawan itu pindah atau dia baru masuk di pertengahan tahun, itu nanti di kolom AO ini akan kita masukkan angka sesuai dengan jumlah pajak yang dah dipotong di masa di tempat kerja dia sebelumnya. Itu nanti kita masukkan di situ. Nah, jika sudah yakin isiannya sudah benar semua, silakan cek di A2 unifikasinya di kolom di sheet A2 unifikasi ya. Nah, di sini sebenarnya dia sudah otomatis menyalin ya, otomatis menyalin yang ada di sheet penghasilan tadi ya, sheet penghasilan tadi. Tapi ada beberapa hal yang perlu dicek lagi ya, seperti misalnya tanggal pemotongan ini kadang dia berubah menjadi seperti ini ya, general, dan dia tidak pakai short, pakai date ya. Nah, ini harus yang perlu diperhatikan adalah tanggal pemotongan ini. Jadi kalau untuk Excel ini dia masih suka berubah. Nah, kalau misalnya itu terjadi seperti ini, nanti tinggal diganti saja dengan dengan manual ya, secara manual, dan nanti langsung dirubah dengan format teks. Karena perintahnya adalah format teks di sini ya. Oke. Kita ganti dengan format teks. Oke.
Nah, jika sudah, ini tinggal di copy ke format impor Excel dari ibu pot IP. Nah, kita buka lagi ibu pot IP-nya. Kita masuk ke menu SPT21. Oke, kita tunggu sebentar. Kemudian di bukti potong 2126 ada menu impor data, silakan diklik. Nah, di sini ada menu impor data, tapi di sini pilih yang tahunan. Silakan klik impor data. Nah, dipilih datanya tahunan, tahun pajak 2023, masanya pilih Desember di akhir tahun ya. Oke. Jadi sebelum kita isi formatnya, di download dulu formatnya di bagian kiri ini. Nah, di sini ada format Excel yang diupload ya, tahunan nomor 2, tinggal diklik. Nah, dia akan sudah terdownload. Oke, tunggu sebentar. Download selesai, baru nanti kita buka ya. Kalau sudah selesai, kita buka. Oke, kita buka. Kemudian kita hapuskan ya. Kita hapus yang ada di sini. Kita copy langsung yang dari aplikasi Excel tadi. Nah, langsung kita copy saja. Oke. Jangan lupa kolomnya jangan tertukar ya, dia harus di A2 ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan lagi, jika NPWP-nya ini sudah masuk, di sini kan ada perintah bahwa NIK nggak usah diisi. Nah, berarti yang ini harus kita kosongkan saja ya. Ini kita kosongkan, nama penghasilannya juga kosongkan karena dia sudah ada di NPWP. Kemudian status pegawai tindakan ini dikosongkan ya, stripnya dihapus ya, Oke. Stopnya dihapus. Nah, diperiksa lagi. Oke. Di bagian yang belum general, silahkan diganti general dulu ya. Oke. Nah, sudah lengkap. Nah, file ini harus kita save dengan nama format ibu pot IP ya. Formatnya adalah nama NPWP kita. Oke, bisa dikasih underscore dan pembetulan keberapa kalau emang ada pembetulan. Oke, nah sudah jadi. Jadi tugas kita sekarang terakhir adalah mengimpor Excel tadi. Oke, caranya kita impor. Buat impor data, pilih jenis potong tahunan, tahun pajak 2023, bulan Desember. File bukti potong, pilih bagian ini yang tadi ya kita buat tadi. Oke, langsung open, kita unggah. Oke, berhasil diunggah ya, sedang mereload. Oke, nah di bagian bukti potong tahunan ini harus kita cek. Oke, jika kita sudah buat bukti potongnya, oke, kita langsung saja ya, masukkan tahun pajak 2023 Desember, masukkan file yang kita buat tadi ya, dan kita unggah. Oke, sudah berhasil diunggah. Kita cek di tahunnya. Oke, dia sedang proses validasi ya. Ditunggu sebentar, bisa kita perbaharui. Oke, di sini sudah berhasil ya. 10 Januari 1551 ya, kita uploadnya tadi ya, sudah berhasil. Nah, ini kita cek. Nah, sudah berhasil semua ya, data A2-nya.
Nah, begitu Bapak Ibu. Untuk mendownload bukti potong A2-nya silakan ke daftar Bupot pasal 21. Nih, pilih masa Desember 2023, cari oke di tahunan. Oke. Nah, ini dia tadi ya yang kita buat ya. Ini ada 10 entry ya yang kita buat tadi ya. Bukti potongnya tinggal klik aja, lihat sini satu-satu. Oke, satu-satu dapat diterbitkan dan diberikan ke pegawainya. Inilah bukti potong A2 untuk PNS. Oke Bapak Ibu, semoga dapat menyimak dan dapat dipraktikkan dan dicoba secara mandiri terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan bisa hubungi kami kembali di KPP Pratama Natar melalui chat kontak WA atau komen di bawah ya di YouTube. Oke, begitu Bapak Ibu. Begitu kira-kira, mudah bukan? Untuk lebih detail mengenai impor tadi melalui Excel atau membuat membuat bukti potong dalam jumlah banyak, ini kan kadang ada kalau misal pemberi kerjanya tuh ini Mbak, ribuan karyawan misalnya kan, iya, pabrik itu ya, itu dia kalau buat satu-satu kan capek seperti yang dipraktikkan tadi. Nah, ini ada namanya sistematika impor. Jadi impor data dari Excel, cuman ini ada skemanya. Tadi sudah saya singgung dikit-dikit ya. Nah, nanti ketika sudah diimpor, nanti dia langsung sekaligus tuh terbit bukti potongnya langsung banyak di Bupot ataupun di SPT. Nah, ini nanti kita bahas di kelas pajak bimbingan teknisnya langsung Mbak. Nah, jadi kawan pajak yang emang dapat undangan nanti untuk ikut kelas pajak, jangan lupa ya untuk dihadiri undangannya maupun online ataupun offline. Nah, ditunggu saja sebelum jangka waktu pelaporan terbit nanti akan kami adakan kelas pajaknya. Jadi jangan lupa untuk mengikutinya ya. Jadi gitu kawan pajak, penjelasan dari Kak Irfan tentang bukti potong A1 dan A2. Nah, semoga ini menambah wawasan kita semua ya. Dan tadi seperti Kakak bilang, kita akan follow up dengan diadakan kelas pajak ya Kak betul. Ya. Jadi ditunggu aja ya undangannya. Dan jangan lupa dihadiri juga ya Mas ya. Iya. Jadi Kak Irfan ada lagi nggak yang mau ditambah? Ya, jelas kita mau menekankan lagi karena selama ini di KPP Pratama Natar, mungkin Kak Fernisa di depan juga di TPT ya sering ketemu WP mau lapor SPT tapi nggak bawa dokumen apa-apa ya, nggak bawa dokumen A1, nggak bawa dokumen A2. Ya, ini saya ingatkan sekali lagi bahwa dokumen sumber pelaporan SPT tahunan bagi karyawan adalah bukti potong A1 maupun A2 atau bukti potong yang PPh tidak final ataupun final itu ada juga. Nah, itu juga harus dibawa dan kita masukkan karena itu bisa menjadi sebagai kredit pajak. Nah, masalah kredit pajak nanti kita bahas lagi di episode yang lain gitu ya. Jadi semua bukti potong yang kita dapat kita harus bawa dan itulah yang harus kita laporkan pada saat pelaporan SPT tahunan. Dan kalau emang nggak bawa itu, ya terpaksa di akhir tahun kita akan terhitung kita harus bayar sendiri pajaknya gitu Mbak. Oh gitu ya Mas. Jadi jangan lupa juga kalau kawan pajak yang butuh asistensi kan kadang suka datang ya Mas ya ke KPP Natar terus kita arahkan ke helpdesk, jangan lupa dibawa bukti potongnya, bukti potong A1 atau A2-nya ya Mas ya dan bukti pendukungnya. Jadi tadi cukup jelas ya Kak Irfan. Jadi kawan pajak, semoga podcast Yatar Ngerujak kali ini dapat bermanfaat dan kedepannya kawan pajak dapat lebih patuh dalam pelaporan SPT tahunan. Terima kasih kawan pajak yang sudah mendengarkan sampai sini. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natar Ngerujak. Udah ngerujak belum hari ini?